Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Najwa Abdillah Sondoko dengan NIM 2306056041 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis keragaman genetik laba-laba laut berdasarkan gen COI menggunakan MegaX. Adapun dari video tutorial ini memiliki tujuan yaitu seperti mengolah dan menganalisis data sequence DNA dengan software Mega. Yang kedua, menginterpretasi keragaman genetik melalui alignment, phylogenetic tree, dan jarak genetik atau genetic distance. Yang ketiga, ada memahami bagaimana analisis genetik digunakan untuk mendukung konservasi, taksonomi, dan evolusi organisme laut. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai genetika dan DNA. Apa sih itu genetika dan DNA? Yang pertama, genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat, sedangkan DNA adalah molekul yang membawa informasi genetik yang tersusun dari banyaknya gen. Adapun manfaat dari menganalisis genetika seperti membantu mendiagnosis penyakit, mengidentifikasi sifat genetik, dan mendeteksi kelainan genetik, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana tutorialnya. Pertama, kita buka aplikasi Mega. Ini aplikasi yang udah diinstal melalui website seperti ini ya. Pertama kita download software Mega. Di sini kita bisa download. Habis itu nanti dia akan mendownload sendiri, tidak perlu sign in. Baik, jika aplikasi sudah terdownload, selanjutnya kita membuka situs NCBI NLM. Di sini kita mencari tahu DNA dari suatu spesies. Di sini kita buka dulu all database. Buka yang ini, nucleotide. Lalu kita ketik nama spesiesnya. Jadi saya memilih laba-laba laut dengan beberapa spesies yang saya ambil sebanyak 20 spesies. Saya akan mencontohkan satu spesiesnya, Acelia echinata. Terus kita search. Di sini kita mencari sekuensinya yang di atas 1000 dan di bawah 2000. Karena agar memudahkan data kita, di sini BP-nya itu 1900. Nah, kalau kayak gini kita udah bisa buka FASTA. Nah, di FASTA ini nanti terdapat nih, ada adenin, sinin, baru guanin, ada sitosin, tinin. Habis itu kalau udah dapat ini kita copy, habis itu kita buka yang baru ya. Nah, di sini ini sudah masuk satu spesies. Selanjutnya spesies berikutnya seperti ini. Ini contoh dari DNA laba-laba laut. Di sini terdapat 20 spesies yang sudah terdata DNA-nya. Jika sudah, ini di save, buka file, lalu save as, dan di sini DNA laba-laba laut. Jangan lupa setiap kita save di sini masukin fast, lalu save. Ini karena saya udah ada datanya jadi begini. Lalu kita buka aplikasi Mega. Nah, di sini. Yang pertama tutorialnya itu buka ini aligna, baru edit. Kita pencet yang atas create a new alignment, lalu oke.
Kita pilih yang DNA karena kita ingin mengetahui DNA-nya. Lalu kita pencet yang ini, data ini, pencet yes. Kita masukin dulu ini mas file, pencet save, lalu kita buka di mana kita menyimpannya. First, DNA laba-laba laut. Open. Nah, seperti ini data DNA dari laba-laba laut. Ini data DNA yang sudah saya ketahui. Lalu di sini kita masukin nama spesiesnya tadi. Kan ada 20 spesies, jadi kita masukin semuanya. Achelia echinata. Seterusnya sampai 20 ini. Jika sudah, kita buka data, lalu export alignment, kita pencet mega format. Nah, di sini kita ubah namanya. DNA laba-laba laut, tetapi kita ubahnya ke map. Save, lalu namanya sama seperti yang tadi ya. Oke, lalu yes. Selanjutnya kita buka phylogenetic analysis. Ini kita ingin mencari tahu protein-proteinnya. Di sini kita pencet phylogeny, lalu constructs atau test snakeborn, joining tree, kita ingin mencari tahu pohon phylogenetiknya. Jika di sini udah 500 bootstrap dan bootstrap replicates, dan di sini number of trees-nya 3, lalu pencet OK dan dia akan loading data. Dan ini data yang kita dapatkan. Karena di sini belum saya ubah namanya, saya akan menunjukkan data yang sudah saya dapatkan. Nih, berikut data yang sudah saya dapatkan. Segini nilainya dari tiap spesies. Nah, dari gambar pohon filogenetik ini dapat disimpulkan bahwa pohon filogenetik menunjukkan adanya tingkat keragaman genetik yang bervariasi antar spesies dalam dataset, yang terlihat dari panjang cabang dan nilai bootstrap pada setiap mode. Spesies-spesies yang berada dalam satu klaster seperti kelompok Aurelia labiata, Cassiopeia andromeda, dan Catostylus lagi memiliki perbedaan genetik yang relatif rendah dan pengelompokan yang konsisten. Sebaliknya, pemisahan jelas antara kelompok Alatina, Alatata, Charybdea, dan Rhizostoma pulmo menunjukkan perbedaan genetik yang lebih tinggi, yang menegaskan jarak evolusioner antar taksa tersebut. Secara umum, pola pengelompokan pada pohon filogenetik ini sesuai dengan klasifikasi taksonomi yang telah kita ketahui, yang dimana spesies-spesies dari famili atau ordo yang sama cenderung membentuk klaster yang berdekatan. Selain itu, beberapa cabang dengan nilai bootstrap rendah atau pemisahan yang tidak terlalu jelas seperti hubungan antara Turritopsis